Presiden Iran Masoud Pezeshkian sama Presiden AS Donald Trump resmi tanda tangan kesepakatan damai. Apakah otomatis besok pagi pas kamu ke Pertamina, harga BBM non-subsidinya ini akan langsung turun drastis? Jawabannya bakal bikin kamu kaget. Kamu udah dengar belum berita paling heboh bulan ini? Iran dan Amerika katanya udah damai. Ya nih, kamu lagi nggak salah dengar. Setelah berbulan-bulan kemarin kita disuguhin berita ngeri soal rudal yang lalu lalang di Timur Tengah, akhirnya per Juni 2026 ini, Amerika Serikat dan Iran resmi menandatangani memorandum kesepakatan damai. Dampaknya, Selat Hormuz, jalur kapal minyak dunia yang sempat ditutup, sekarang udah mulai dibuka lagi. Nah, buat kamu yang lagi nonton video ini sambil pusing mikirin operasional dan strategi bisnis, pasti langsung mikir hal yang sama kan? Wah, berarti harga BBM bisa turun dong. Harga bahan baku produksi gua bisa lebih murah lagi nih. Itu pertanyaan yang bagus banget dan sangat logis. Tapi sayangnya realitanya nggak sesederhana itu. Corin bakal bongkar tuntas di video ini. Jadi stay sampai akhir video karena di bagian terakhir Corin bakal kasih bocoran rahasia gimana caranya kamu sebagai pelaku UMKM justru bisa ambil momentum buat cuan maksimal dari situasi kayak gini. Ayo kita bedah di chapter berikutnya. Jadi gini ceritanya, konflik antara Iran, Israel, sama Amerika beberapa bulan kebelakang ini tuh bener-bener kayak roller coaster. Naik turunnya nggak ketebak sama sekali. Maret 2026, tiba-tiba perang pecah. Israel sama Amerika sempat menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran nggak tinggal diam dan langsung balas nembakin pangkalan militer AS di Qatar. April 2026, sempat ada gencatan senjata 2 minggu. Mei sampai awal Juni 2026, perang memanas lagi. Iran nembakin rudal ke Israel dan Selat Hormuz ditutup buka sesuka hati. Nah, yang bikin pasar global panik itu ya si Selat Hormuz ini. Kenapa? Karena sekitar 20% pasokan minyak dunia itu lewat situ. Jadi begitu selat ini keganggu atau ditutup, otomatis pasokan macet. Dan harga minyak dunia langsung melonjak gila-gilaan sampai sempat tembus di puncaknya sekitar 111,8 dolar US per barel pas bulan Maret lalu. Tapi nih akhirnya ada titik cerah yang bikin dunia bisa sedikit bernapas lega. Presiden Iran Masoud Pezeshkian sama Presiden AS Donald Trump resmi tanda tangan kesepakatan damai. Tapi namanya juga perang, jalannya nggak segampang itu. Baru aja sehari damai diteken dan Selat Hormuz dijadwalkan buka, dunia sempat dibuat jantungan lagi. Iran tiba-tiba sempat nutup kembali jalurnya karena ngerasa syaratnya belum dipenuhi. Plus, mereka protes keras karena Israel masih terus menggempur kawasan Lebanon Selatan. Untungnya drama tarik ulur itu nggak lewat berhari-hari. Per hari video ini dibuat, tanggal 23 Juni, jalurnya dipastikan sudah mulai dibuka kembali. Walaupun kita tahu suasana di lapangan pasti masih rapuh banget. Iran dan Amerika Serikat sepakat untuk melanjutkan pembicaraan mengenai perselisihan mereka atas Selat Hormuz menurut laporan Axios yang dilansir Reuters pada hari Minggu 28 Juni 2026. Langkah ini diperkirakan dapat mengakhiri serangan balasan yang mengancam akan menggagalkan perjanjian perdamaian sementara. Axios melaporkan kedua pihak berencana bertemu pada hari Selasa 30 Juni 2026 di Qatar. Kembalinya diplomasi akan menyusul beberapa hari serangan dan serangan balasan sejak proyektil Iran menghantam kapal kargo di Selat Hormuz pada hari Kamis dengan Amerika dan Iran saling menuduh melanggar gencatan senjata sementara yang disepakati pada 17 Juni. Iran meluncurkan rudal dan drone ke situs militer Amerika di Kuwait dan Bahrain pada Minggu pagi, tak lama setelah Presiden Donald Trump mengancam akan melenyapkan kepemimpinan Iran jika mereka tidak mematuhi perjanjian untuk mengakhiri perang. Sementara itu, Israel mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka sekali lagi menyerang militan Hizbullah yang bersenjata yang didukung Iran di Lebanon, menghancurkan infrastruktur bawah tanah yang digunakan oleh kelompok tersebut di sebuah desa di Lebanon Selatan. Sementara itu, militer Amerika Serikat sebelumnya mengatakan telah menyerang Iran lagi beberapa jam setelah sebuah kapal tanker dihantam di Selat Hormuz, jalur pengiriman energi terpenting di dunia yang sebagian besar telah ditutup oleh Teheran selama sebagian besar konflik. Dan menariknya, meskipun suasananya masih tegang dan penuh drama, pasar dunia langsung bereaksi cepat begitu dengar kabar damai ini.
harga minyak dunia yang tadinya meroket gila-gilaan langsung putar arah dan ikutan turun. Pertanyaannya, kalau harga minyak dunia sudah mulai turun, apakah artinya dompet kita juga bakal langsung aman dari ancaman inflasi dan kenaikan dari harga BBM? Yuk kita bedah di chapter berikutnya. Emang sih, begitu kabar damai ini nyebar ke publik, harga minyak Brent langsung merespons positif. Harganya berangsur turun ke kisaran $80 AS per barel. Bahkan, Bank Investasi Dunia segelas Goldman Sachs memproyeksikan harga minyak mentah dunia bakal terus melandai ke angka $75 di tahun depan. Tapi nih, pas keluarin riset lebih dalam, turunnya harga minyak dunia saat ini tidak serta-merta langsung menghapus dampak inflasi yang sudah terlanjur terjadi. Kenapa? Karena perang yang sudah berlangsung hampir 4 bulan kemarin, efeknya dalam banget. Ada yang namanya time lag alias jeda waktu. Pertama, antrean kapal. Ratusan kapal tanker yang sempat terdampak dan mengantri di Selat Hormuz butuh waktu berminggu-minggu buat mengurai kemacetan rute logistik global. Kedua, efek berantai ke konsumen. Kenaikan harga energi dan pupuk di tingkat hulu yang kemarin terlanjur melambung butuh waktu berbulan-bulan buat diteruskan melalui rantai pasok pangan hingga akhirnya sampai ke konsumen akhir. Ditambah lagi, Menko Perekonomian kita, Pak Airlangga Hartarto, sempat ngasih komentar penting. Beliau bilang penurunan harga minyak global ini nggak otomatis langsung ngefek instan ke domestik. Kita harus lihat dulu gimana implementasi real di lapangannya. Sekarang pertanyaannya, kalau harga minyak dunia sudah mulai melandai ke level $80, apakah otomatis besok pagi pas kamu ke Pertamina, harga BBM non-subsidinya ini akan langsung turun drastis? Jawabannya bakal bikin kamu kaget. Dan kita akan langsung bahas di chapter berikutnya. Mari kita breakdown realita harga BBM Pertamina per Juni 2026 ini. BBM non-subsidi, bensin, per 10 Juni kemarin sebelum damai diteken, Pertamina justru baru aja menaikkan harga Pertamax dari 12.300 menjadi 16.250 per liter. Naik hampir 4.000 per liter. Pertamax Green juga ikutan naik dari 12.900 ke 17.000 per liter. BBM non-subsidi diesel. Nah, ini kebalikannya. Buat yang pakai mesin diesel, harganya justru turun. Pertamina Dex turun dari 27.900 jadi 24.800. Dan Dex Lite turun dari 26.000 jadi 23.000. Sekarang gimana nasib BBM yang paling banyak dipakai sama pelaku UMKM? Yes, BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar. Kabar baiknya, dari awal konflik Timur Tengah memanas sampai damai sekarang, harga Pertalite dan Biosolar gak berubah sama sekali. Menteri SDM Pak Bahlil juga udah tegas menyatakan kalau pemerintah berkomitmen tidak akan menaikkan harga BBM subsidi sampai akhir tahun 2026 demi menjaga stabilitas ekonomi. Kedengarannya enak banget kan buat dompet kita. Tapi sekali lagi ingat, ini tuh nggak gratis. Selisih harga aslinya ditanggung sama yang namanya APBN atau alias dari pajak kamu dan Ko Erwin. Ekonom bahkan ngitung kalau kemarin harga minyak dunia sempat lama bertengger di angka $90-100, defisit anggaran negara bisa boncos ratusan triliun rupiah cuma buat nambal subsidi ini. Jadi sekarang kamu udah paham ya kenapa harga BBM di pom bensin tuh naik turun. Nah, yang lebih penting sekarang gimana kamu sebagai pelaku UMKM bisa menyikapi situasi kayak gini biar bisnis kamu tetap kokoh dan malah bisa ambil cuan. Ini beberapa langkah actionable yang bisa langsung kamu eksekusi di bisnis kamu sekarang juga. Pertama, bikin 2 skenario harga. Jangan langsung ubah harga jual cuma karena satu berita damai ini. Bikin skenario A kalau biaya operasional tetap dan skenario B kalau biaya logistik turun. Biar kamu nggak kelabakan kalau realita di lapangan berubah. Kedua, manfaatin stabilitas BBM subsidi. Pemerintah udah komitmen jaga harga Pertalite dan Biosolar sampai akhir 2026. Buat kamu yang bisnisnya modal transportasi atau delivery, ini momen pas buat maksimalin armada karena biaya bahan bakarnya lagi predictable. Ketiga, pantau daya beli konsumen. Di tengah ketidakpastian, konsumen bakal lebih selektif. Kalau produk kamu bukan kebutuhan pokok, coba bikin paket bundling atau varian yang lebih hemat biar jualan kamu tetap jalan. Terakhir,
Jadi yang pertama paham, bukan yang pertama panik. Banyak UMKM baru sibuk cari solusi pas harga udah terlanjur naik. Karena kamu udah paham pola geopolitik dan ekonomi yang Karin jelasin tadi, kamu bisa ambil keputusan lebih cepat dibanding kompetitor kamu. Jadi, Iran-Amerika damai ini kabar baik buat jangka panjang. Tapi efeknya ke bisnis kamu nggak instan dan nggak otomatis langsung enak sekarang juga. Nah, kalau video ini ngebantu kamu lebih paham sama situasi ini, langsung aja like videonya, share ke teman pengusaha kamu yang lain, dan subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan berita bisnis update kayak gini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam GoM!